Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan semua, kali ini Bang J akan berbagi pengalaman Bang J sendiri dan pengalaman sahabat-sahabat Bang J yang ada di daerah Bang J ya. Jadi kali ini Bang J akan berbagi tips cara beternak kambing yang pasti untung ya. Jadi cara ini sudah Bang J coba dan sudah dicoba oleh beberapa sahabat Bang J ya. Oke, sebelum ke tipsnya, ada 5 tips nanti yang akan Bang J bagikan kepada sahabat Bang J ternak, terutama yang pemula, biar menjadi referensi dan ketika memulai meskipun rugi nanti tidak terlalu banyak ya kerugiannya. Nah, oke, sebelum ke tips, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Bang J, jangan lupa untuk membantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Nah, kalau dianggap berguna apa yang Bang J sampaikan, jangan lupa like-nya ya, dan juga bisa di-share ke sahabat-sahabat yang lain yang sedang menggeluti perkambingan ya, atau perwedusan atau peternakan seputar kambing ya. Tapi manakala sahabat Bang J tidak menyukai dengan apa yang Bang J sampaikan, monggo bisa ditinggalkan saja, karena channel ini memang dikhususkan bagi sahabat-sahabat yang beternak atau peternak ya, terutama yang pemula yang ingin memulai dan mungkin ada keraguan. Jadi bisa diambil referensi ini apa yang Bang J sampaikan. Yang pertama, agar beternak untung kawan ya, dan kemungkinan besarnya ini untung, yaitu belilah kambing yang masih cempe kawan ya. Beli kambing yang masih cempe, contohnya seperti itu ya, itu masih cempe atau seperti itu. Nah, ini cempe ya, beli yang seperti itu kawan. Tujuannya apa? Tujuan untuk pembesaran, karena nanti kemungkinan untungnya besar ya, karena nanti kalau masih segitu mungkin harganya lebih murah, tapi kalau sudah besar tentu harganya akan naik. Nah itu ya, kemungkinan itu yang pernah Bang J lakukan seperti itu pada awal-awal beternak kambing ya. Tapi catatannya jangan beli yang terlalu kualitasnya bagus kawan ya, karena kalau kualitasnya bagus biasanya emang harganya mahal, dan kadang kalau sahabat-sahabat tidak begitu bisa merawatnya, itu kambing nanti bukan malah bagus, tapi kadang malah kurang, pertumbuhannya juga kurang bagus, dan akhirnya nanti daya jualnya juga akan menurun ya. Nah, untuk tips selanjutnya agar dapat untung juga, yaitu belilah kambing yang kurus kawan ya, beli kambing yang kurus. Tetapi jangan yang terlalu kurus kawan ya. Kalau terlalu kurus, kadang sahabat-sahabat itu kalau beli kambing yang terlalu kurus itu nanti kadang kesulitan untuk menggemukkan kambingnya ya, kalau terlalu kurus. Tapi kalau sahabat-sahabat sudah memang ahli dalam penggemukan, tidak masalah ya, kan akan pasti untung ya kalau gemuk. Nah, untuk yang selanjutnya, tips yang ketiga, dan kemungkinan ini dan sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Bang J ternak ya, belilah kambing jantan. Ini saya Bang J ada kambing jantan di sana, bisa cempe atau bisa juga sudah beranjak dewasa atau sudah dewasa. Belilah kambing jantan
beberapa bulan sebelum masuk Idul Kurban atau sebelum Idul Adha. Kenapa? Karena biasanya nanti kalau sudah masuk di Idul Kurban itu nanti harganya kemungkinan besar ya, tapi ada kadang turun juga, tapi seringnya naik harga ya. Jadi kemungkinan besar itu harganya naik. Nah, di situ nanti sahabat akan bisa mendapatkan untung. Nah, seperti kambing Bang J ini dulu Bang J belinya masih cempe ya, masih cempe, kira-kira umur setahun, sekarang sudah bisa jadi pemacek ya, sudah jadi pejantan. Nah, seperti itu ya, dan itu banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat pedagang kambing. Jadi kalau sudah mau beberapa bulan mau mendekati Idul Kurban, biasanya mereka pedagang-pedagang itu sudah mengumpulkan kambing-kambing jantan yang nantinya bisa dijadikan usianya sudah masuk untuk kurban, biasanya dibeli dan nanti biasanya dijual pada waktu mendekati Idul Kurban ya, atau pada hari H kadang ya, macam-macam caranya. Nah, untuk tips yang keempat, yaitu membeli indukan, membeli kambing betina dewasa yang tujuannya untuk breeding atau untuk ditunggu anak-anaknya atau cempe-cempenya, atau kalau ditunggu agar kalau lahir. Nah, itu kemungkinan untungnya besar. Seperti ini kambing Bang J ini dulu Bang J belinya belum bunting dan akhirnya bunting melahirkan, dan alhamdulillah sudah lahir 2 cempenya. Ini sudah usia kira-kira 4 bulan, dan kalau kita jual sudah untung kawan ya. Dan ini juga kambing betina juga, dan juga melahirkan ya, sudah melahirkan, dan dijual itu sudah untuk harga jual anaknya sudah melampaui dari harga indukannya. Dan ini juga dulu Bang J belinya masih belum bunting ya, masih belum bunting, dan Bang J kawinkan dan alhamdulillah sudah lahir 2 ekor. Dan sekarang ya sudah, ini belinya Bang J dulu sekitar 25 atau 2.500.000 samurai ya. Sekarang sudah ditawar anaknya, kira-kira ini umur sebulan ya, umur sebulan sudah ditawar sekitar 3,5 ya. Jadi kalau sudah mau dijual sudah untung sekitar 1 juta. Dan ini juga kawan sama, ini Bang J juga sama juga, ini belinya juga gitu ya, belum bunting, akhirnya Bang J kawinkan dan alhamdulillah sudah lahir juga 2 ekor jantan ya anaknya. Yang ini anaknya jantan, yang ini juga anaknya jantan. Dan ada lagi kambing Bang J yang memang babon atau betina dewasa. Nah, ini kawan, kebetulan Bang J dulu belinya bunting ya, pas bunting, cuman dia usianya sudah agak mendekati akhir, sudah agak tua ya. Dan Bang J juga belinya sekitar 2.500.000. Sekarang alhamdulillah sudah lahir juga 2 ekor, ini jantan dan betina, tapi tidak tahu, nanti saya masih mau lihat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya bagus, nanti Bang J akan rawat ya, dan mungkin nanti jadi calon pejantan atau juga calon indukan, karena saya lihat dari kambing-kambingnya lumayan ya, lumayan bagus. Nah, untuk tips yang terakhir ya, agar mudah mendapatkan untung itu ya, kita harus mengetahui pasar ya, minimal sebelum menjual kambing. Sebelum menjual kambing kita tanya-tanya dulu ke pedagang-pedagang ya, atau main ke pasar kambing. Biasanya Bang J begitu, sebelum menjual Bang J main dulu ke pasar kambing. Tujuannya agar apa? Agar bisa ada perbandingan nanti seharusnya kambing ini mau dijual berapa gitu ya. Karena nanti kalau kita menjualnya terlalu mahal juga ke pedagang tidak mungkin mau. Tapi kalau kita menjualnya terlalu murah, itu juga nanti kitanya yang rugi ya. Jadi harus benar-benar mengetahui
pasar. Kira-kira kapan kambing itu mahal ya? Karena kalau kita yang peternak itu biasanya sudah tahu ada hari-hari tertentu memang kambing itu biasanya mahal, dan ada juga hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu kambing itu murah. Oke, ini dulu tips dari Bang J, yaitu cara agar beternak kambing, tips cara beternak kambing yang pasti untung. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.